Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aliza Sultania dari kelas 3B dengan NPM 24106312503032. Di sini saya akan mengidentifikasi mengenai vintage untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Jadi yang pertama di sini yang akan dibahas yaitu latar belakang, jenis layanan vintage, lalu di sini ada tadi kasus dari Dana, keempat ada review apps, dan terakhir ada penutup. Latar belakang. Latar belakangnya ini yaitu vintage ini hadir sebagai solusi keuangan modern, yaitu cepat, mudah, dan inklusif. Sistem pembayaran elektronik ini adalah mekanisme transaksi non-tunai. Jadi dengan adanya sistem pembayaran elektronik ini mempermudah sistem pembayaran yang tadinya masih menggunakan uang kertas atau fiat money. Nah, di Indonesia ini, e-wallet yang memegang peranan penting atau peranan terbesar yaitu Dana. Karena Dana ini di dalam fiturnya kan dia memiliki kerjasama dengan Lazada, yang dimana Lazada ini adalah e-commerce. Lalu di situ juga ada fitur kris yang mana itu sangat membantu untuk UMKM yang ada di Indonesia. Lalu ada jenis sistem pembayaran. Jenis sistem pembayaran ini mencangkup dompet digital. Dompet digital ini seperti Dana, GoPay, OVO, ada juga ShopeePay. Lalu ada P2P lending, modalku ataupun CoinWars. Ini lebih ke untuk peminjaman dana. Lalu ada bank digital seperti Cbank, Bank Jago, Blue by BCA. Ini lebih mirip ke digital bank karena bukan seperti bank-bank konvensional seperti BCA, Mandiri, BRI, BNI gitu. Terus ada Insurtech dan crowdfunding. Insurtech ini lebih ke perusahaan asuransi kayak pasar polis, dan crowdfunding ini lebih ke yang menampung masyarakat untuk melakukan kegiatan kayak kita bisa, kegiatan yang berbau kemanusiaan seperti itu. Lalu di sini ada studi kasus dari Dana. Dana ini merupakan e-wallet terbesar dengan jutaan pengguna aktif. Jadi di dalam e-wallet Dana ini banyak sekali pengguna-pengguna yang aktif. Lalu fitur utamanya ini ada transfer uang, ada pembayaran kris, ada pembelian pulsa ataupun tagihan, ada juga top up ataupun tarik tunai. Dan kelebihan ini dia bisa tarik tunai di Alpha ataupun di Alpha, dia bisa tarik tunainya di Alpha. Jadi sangat mempermudah untuk orang-orang yang ingin melakukan tarik tunai. Jadi tidak harus di bank. Lalu ada juga terintegrasi dengan marketplace kayak Lazada, terus transportasi dan layanan publik, serta membantu UMKM dalam melakukan transaksi karena adanya fitur kris ataupun dari transfer uang juga bisa. Selanjutnya di sini saya akan melakukan review apps terhadap fitur-fitur yang ada di Berikut ini untuk fitur-fitur yang ada di Dana. Pertama, kita bisa menjumpai fitur cek saldo yang ada di paling atas yang ada di sini. Lalu juga ada fitur untuk isi saldo. Jadi isi saldo ini bisa via transfer bank, uang tunai, dan juga kartu debit. Lalu di sini juga ada fitur minta, yang mana untuk minta uang nanti bisa via link ataupun QR. Lalu juga ada metode kirim, yang mana bisa mengirim ke sesama user Dana ataupun ke bank, dan juga ke e-wallet juga bisa. Lalu di sini ada fitur-fitur lebih banyak lagi. Ada fitur pulsa, data, kode tunai. Di sini juga ada dana kaget. Dana kaget ini lebih ke mengirimkan uang tapi via link. Lalu juga ada fitur tagihan untuk membayar tagihan seperti My Bills, listrik, PLN, air, pasca bayar. Bisa juga untuk melakukan pembayaran yang ada di e-commerce. Lalu ada untuk fitur menabung seperti emas. Ada fitur games. Lalu juga ada fitur-fitur untuk gaya hidup seperti Tix ID untuk nonton. Terus juga ada fitur donasi. Lalu juga ada fitur untuk layanan pemerintahan seperti SIM, e-tilang. Lalu di sini juga ada fitur aktivitas untuk cek histori pembayaran gitu.
Terus di sini nanti bisa diakses terkait akun-akun kita, mulai dari saldonya, nomornya. Dan di sini ada fitur bisnis juga. Biasanya fitur ini lebih untuk ke UMKM ataupun usaha-usaha yang ingin mendaftarkan krisnya. Jadi kalau personal ini lebih ke untuk penggunaan personal aja. Dan di sini juga ada pembedanya untuk yang premium ini dia sudah bisa mengakses lebih banyak fitur dibandingkan yang belum premium. Jadi untuk syarat untuk menjadi premiumnya paling hanya verifikasi KTP saja. Kesimpulannya, pertama yaitu manfaatnya ada transaksinya ini cepat dan aman. Biayanya rendah dan cenderung gratis karena biaya yang ada di Dana ini kebanyakan gratis dan inklusi keuangannya lebih mudah dan lebih luas. Lalu dukungan untuk UMKM dengan adanya fitur kris dan transfer uang. Tantangannya yaitu ada keamanan data dan privacy karena keamanan yang ada di e-wallet ini kurang terjamin. Lalu ada maraknya vintage ilegal, lalu literasi digitalnya ini masih rendah. Jadi kurangnya pemahaman dari masyarakat Indonesia terhadap terhadap vintage yang ada di Indonesia. Lalu keterbatasan internet di daerah dan karena adanya keterbatasan internet di daerah ini, jadinya untuk perluasan terkait vintage ini kurang meluas karena untuk menjalankan vintage aplikasinya ini memerlukan internet. Inovasi yang bisa dilaksanakan yaitu integrasi AI dan big data untuk keamanan transaksi dan personalisasi layanan. Jadi dengan adanya integrasi AI, keamanan para pengguna ini lebih aman, lebih terjamin. Lalu pengembangan fitur edukasi finansial digital dalam aplikasi. Jadi di dalam aplikasi nantinya akan ada fitur-fitur edukasi untuk mengedukasi para penggunanya. Lalu ada ekspansi layanan ke daerah agar semakin merata layanan daerah karena sebenarnya wilayah-wilayah yang ada di daerah ini juga memerlukan vintage ini karena kan di daerah-daerah biasanya kurang terkait literasi dan pemahamannya. Lalu, kesimpulannya, Dana ini menjadi contoh sukses sistem pembayaran elektronik. Meskipun di sana ada tantangan, manfaatnya besar untuk masyarakat dan ekonomi. Keberlanjutannya butuh kolaborasi antara regulator, industri, dan pengguna. Jadi diharapkan ke depannya ini untuk mendukung keberlanjutan vintage yang ada di Indonesia, diharapkan adanya kolaborasi antara regulator, industri, dan pengguna yang saling mendukung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.